Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir dari kelas PBIB angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan para pendapat pendahulu, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles tentang esensi manusia. Yang pertama, Socrates meyakini bahwa hakikat atau esensi manusia bukanlah tubuh, melainkan jiwanya atau psike. Tubuh hanyalah wadah sementara, sedangkan jiwa adalah bagian terdalam dan paling penting dari manusia. Jiwa inilah yang membuat manusia berpikir, memiliki kesadaran, dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Menurut Socrates, manusia menjadi manusia sejati ketika ia menggunakan akalnya untuk mengkaji kebenaran dan kebajikan. Karena itu, ia sangat menekankan pentingnya pengetahuan atau knowledge sebagai moralitas. Terus ia berpendapat kejahatan terjadi bukan karena kehendak jahat, tetapi karena kebodohan. Orang berbuat salah karena tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu ada pun semboyan dari Socrates, yaitu Genoji Seuton, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Menurut Socrates, dengan mengenal diri sendiri, manusia memahami jiwanya, mengetahui apa yang baik, dan akhirnya hidup secara bermoral dan berkebajikan. Socrates juga memandang bahwa tugas utama manusia dalam hidup adalah merawat jiwanya agar tetap baik melalui introspeksi dan pencarian kebenaran. Yang kedua, yaitu Plato. Ada Plato. Pendapat esensi manusia menurut Plato yaitu jiwa yang berasal dari dunia ide. Plato demikian itu merupakan murid dari Socrates yang mengembangkan pemikiran gurunya menjadi sistem filsafat yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh sebagai materi dan jiwa sebagai non-materi. Bagi Plato, jiwa jauh lebih tinggi daripada tubuh. Kenapa? Karena jiwa bersifat abadi dan berasal dari dunia ide atau realm of ideas, dunia yang sempurna, tempat kebenaran sejati berada. Saat manusia lahir, jiwanya turun ke dunia materi dan terpenjara ke dalam tubuh. Karena itu, manusia sering lupa akan kebenaran sejati yang pernah diketahui jiwanya di dunia ide. Melalui berpikir dan belajar, jiwa berusaha mengingat kembali kebenaran itu. Proses ini disebut anamnesis atau mengingat kembali pengetahuan yang telah ada di dalam jiwa. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama itu jiwa rasional, berpikir dan mencari kebenaran. Yang kedua, jiwa emosional, yaitu spirit, sumber keberanian dan ambisi. Yang ketiga, jiwa nafsani atau afektif, dorongan fisik dan keinginan. Terus menurut Plato juga, manusia yang ideal adalah mereka yang menjadikan jiwa rasional sebagai pengendali atas 2 bagian lainnya. Dengan demikian, ia akan hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Oke, itu saya menurut pendapat Plato. Yang ketiga, pendapat esensi manusia menurut Aristoteles. Esensi manusia menurut Aristoteles yaitu makhluk rasional dan sosial. Aristoteles sendiri adalah murid dari Plato, tetapi ia memiliki pandangan yang berbeda, sama seperti Plato memiliki pandangan yang berbeda kepada gurunya, yaitu Socrates. Jika Plato menekankan dunia, ide yang terpisah dari dunia yang nyata, terus Aristoteles lebih realistis dan empiris.
Ia percaya bahwa esensi manusia dapat ditemukan dalam kehidupan yang nyata, bukan di dunia ide. Bagi Aristoteles sendiri, manusia adalah makhluk hidup yang berjiwa, tetapi jiwa tidak terpisah dari tubuh. Jiwa adalah bentuk atau form dari tubuh yang hidup. Karena itu, tubuh dan jiwa adalah kesatuan utuh. Tidak ada jiwa tanpa tubuh dan sebaliknya lagi. Jadi tidak ada jiwa tanpa tubuh dan sebaliknya lagi. Aristoteles mengklarifikasi jiwa menjadi 3 tingkat. 1. Jiwa vegetatif dimiliki tumbuhan, fungsi tumbuh dan makan. 2. Jiwa sensitif dimiliki hewan atau fungsi bergerak dan merasakan. 3. Jiwa rasional hanya dimiliki manusia atau fungsi berpikir dan memahami. Dengan demikian, esensi manusia menurut Aristoteles yaitu manusia sebagai adalah rasionalitas atau berakal. Akal inilah yang membedakan manusia berbeda dari yang lain. Karena berakal, manusia mampu membuat keputusan moral, berlogika, dan menciptakan pengetahuan. Namun Aristoteles juga menekankan bahwa manusia bukan hanya makhluk berpikir, tetapi manusia juga makhluk sosial atau zoon politikon. Ia hanya dapat mencapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan bersama melalui keutamaan moral dan hubungan baik dengan sesama manusia. Oke. Jadi, tujuan tertinggi manusia itu dari pendapat Aristoteles adalah eudaimonia, yaitu kebahagiaan sejati yang dicapai lewat hidup berbudi, tutur dan penggunaan akal secara benar. Ya, mungkin ini saja yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ini masih banyak kurangnya karena saya juga mencari jawaban dari buku dan beberapa saya lihat dari tugas video teman saya dan juga beberapa AI. Jadi mungkin banyak sekali kekurangannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.